warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Negara Macau akan mempresentasikan tentang materi praktik kebank sentralan di negara Macau. Berikut adalah poin-poin yang akan kami presentasikan. Pertama, ada sistem keuangan di Macau. Sistem keuangan di Macau sangat dipengaruhi oleh industri perjudian dan pariwisata dengan mata uang resmi Pataca atau MOP. Komponen utamanya mencakup Otoritas Moneter Macau (AMCM), bank, perusahaan asuransi, dan sistem pembayaran digital. Fungsi utama sistem ini adalah mendukung sektor pariwisata, menjaga stabilitas moneter, dan memfasilitasi transaksi lintas batas. Kebijakan makroprudensial di Macau bertujuan mencegah resiko sistemik melalui pengawasan sektor keuangan dan stabilitas sistem pembayaran. Tantangan yang dihadapi termasuk volatilitas sektor perjudian. AMCM memiliki peran penting dalam kebijakan moneter, pengawasan, dan pengelolaan sistem pembayaran. Selanjutnya ada struktur organisasi AMCM melibatkan Dewan Administrasi dan beberapa departemen utama. Namun, Macau menghadapi tantangan besar, yaitu ketergantungan pada sektor perjudian yang meningkatkan risiko sistemik dalam perekonomian. AMCM memiliki peran penting dalam stabilitas nilai tukar, pengawasan lembaga keuangan, dan pengembangan sektor keuangan. Pengembangannya meliputi modernisasi sistem pembayaran dan integritas ekonomi di Greater Bay Area. Meski begitu, tantangan utamanya adalah diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada perjudian. Selanjutnya ada konsep independensi bank sentral. Yang pertama ada kebebasan operasional tanpa intervensi politik. Yang kedua ada manfaatnya yaitu stabilitas moneter, kredibilitas kebijakan, dan fleksibilitas operasional. Yang ketiga ada tantangannya yaitu ketergantungan pada sektor perjudian dan kebijakan Tiongkok. Jadi independensi bank sentral itu bertujuan untuk menciptakan stabilitas moneter dan memperkuat kepercayaan publik. Tetapi harus diimbangi juga dengan kemampuan untuk menghadapi tantangan eksternal dan memastikan koordinasi yang efisien dengan pemerintah dalam situasi krisis. Selanjutnya ada peran makroekonomi AMCM. Yang pertama ada stabilitas nilai tukar, pengembangan sektor keuangan, dan diversifikasi ekonomi. Yang kedua ada tantangannya yaitu ketergantungan pada industri perjudian. Prospeknya itu sendiri itu penguatan sektor fintech dan keuangan hijau. AMCM itu memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan keuangan di Macau. Namun, untuk mengatasi tantangan ini, ketergantungan pada perjudian, fokus pada diversifikasi ekonomi, penguatan sektor fintech, dan keuangan hijau merupakan strategi yang logis dan berpotensi besar untuk berkelanjutan ekonomi di negara Macau. Lalu ada kebijakan sistem pembayaran. Yang pertama regulasi, ada modernisasi sistem pembayaran dan promosi pembayaran digital. Inovasinya itu sendiri yaitu pengembangan mata uang digital dan teknologi finansial. Jadi kebijakan sistem pembayaran yang menggabungkan regulasi modern, inovasi teknologi, dan langkah-langkah keamanan berperan penting dalam menciptakan ekosistem keuangan yang efisien, inklusif, dan terpercaya. Jadi upaya ini tidak hanya mendorong kemajuan ekonomi digital, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Lalu ada kebijakan moneter AMCM, yaitu fokus pada stabilitas nilai tukar, pengaturan likuiditas, dan suku bunga.
Dan yang kedua ada transmisi kebijakan, yaitu ada pengaruh terhadap kredit, investasi, dan inflasi. Tantangannya yaitu ketergantungan pada kebijakan eksternal. Jadi kebijakan moneter AMCM itu bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di Makau, terutama melalui stabilitas nilai tukar, pengelolaan likuiditas, dan pengaturan suku bunga. Namun ketergantungan pada kebijakan eksternal itu menjadi tantangan utama bagi negara Makau. Untuk mengatasinya, AMCM itu perlu memperkuat koordinasi regional dan fleksibilitas kebijakan untuk memastikan kestabilan ekonomi lokal di tengah dinamika global. Stabilitas sistem keuangan merupakan salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di sebuah negara atau wilayah, termasuk Makau. Monetary Authority of Macau sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem keuangan di Makau memiliki peran krusial dalam memastikan stabilitas ini. Stabilitas sistem keuangan didefinisikan sebagai kondisi di mana sistem keuangan termasuk lembaga keuangan pasar dan infrastruktur keuangan mampu menjalankan fungsi utamanya seperti menyediakan kredit, memfasilitasi pembayaran dan mengelola risiko tanpa terganggu gejolak yang signifikan. Sebagai salah satu pusat keuangan internasional yang bergantung pada sektor pariwisata dan perjudian, stabilitas sistem keuangan Makau memiliki dampak yang sangat luas terhadap ekonomi lokal dan regional. Bauran kebijakan Bank Sentral. Bank Sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, termasuk wilayah administratif khusus seperti Makau. Bauran kebijakan Bank Sentral merupakan kombinasi dari berbagai instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai salah satu pusat ekonomi dan pariwisata global, memiliki dinamika ekonomi yang unik. Sebagai wilayah administratif khusus Tiongkok, Makau menggunakan kebijakan moneter dan keuangan yang dirancang untuk mendukung stabilitas dan keberlanjutan ekonominya. Monetary Authority of Macau bertugas mengelola kebijakan ini dengan tujuan menjaga stabilitas moneter, sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Sentral dan Komite Stabilitas Sistem. Makau yang dikenal sebagai wilayah administrasi khusus Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu pusat ekonomi dan keuangan yang penting di Asia. Meskipun ukurannya kecil dengan jumlah penduduk sekitar 700.000 jiwa, Makau memainkan peran signifikan dalam perekonomian global, terutama dalam sektor pariwisata, perjudian, dan keuangan. Sistem wilayah dengan sistem moneter yang cukup independen, Bank Sentral, dan stabilitas sistem keuangan di Makau memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kestabilan ekonomi negara tersebut. Central Bank Digital Currency. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang lebih efisien, banyak negara di dunia mulai mengeksplorasi dan mengimplementasikan Central Bank Digital Currency, mata uang digital yang diterbitkan dan dikelola oleh Bank Sentral. Makau sebagai wilayah administrasi khusus Tiongkok, meskipun dikenal dengan sektor perjudian dan pariwisata yang dominan, juga semakin tertarik untuk mengeksplorasi penerapan Central Bank Digital Currency dalam upaya meningkatkan efisiensi keuangan. Central Bank Digital Currency dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan untuk meningkatkan kecepatan, transparansi, dan keamanan dalam transaksi keuangan, serta memberikan potensi bagi negara untuk memperbaiki kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Penerapan Central Bank Digital Currency juga menimbulkan berbagai tantangan terkait dengan privasi, infrastruktur, teknologi, dan kebijakan regulasi yang perlu dihadapi.